Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu. Stay safe at home, stay at home, di rumah aja, agar kita terbebas dari corona dan tetap bisa belajar bersama-sama lagi di sekolahan kita ketika pandemi ini selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat 5 waktu atau sholat fardu dan sholat rawatib. Dimulai dari pengertian sholat. Sholat itu apa? Jadi sholat menurut bahasa adalah doa. Kemudian arti menurut syara itu menurut Imam Rafi'i yaitu beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Seperti itu kiranya arti dari kata sholat. Sholat fardu atau sholat yang diwajibkan itu ada 5, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jadi ada 5. Adapun waktunya sholat duhur yaitu condongnya matahari. Ketika condongnya matahari itu berarti ketika bayangan itu sudah di atas kepala kita. Jadi bayangan matahari itu sudah di atas kepala kita, itu sudah berarti masuknya waktu zuhur. Kemudian waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu masuknya waktu sholat asar itu berarti berakhirnya juga waktu sholat duhur. Waktu sholat asar yaitu ketika bertambahnya ukuran bayangan dari benda tersebut. Nah, itu berarti ketika kita berdiri, ukuran dari bayangan kita itu sudah melebihi dari badan kita sendiri. Kiranya seperti itu. Masuknya waktu asar sekaligus berakhirnya waktu duhur. Kemudian waktu sholat maghrib yaitu sekaligus berakhirnya waktu sholat asar, yaitu ketika terbenamnya matahari. Jadi waktu sholat maghrib itu dimulainya itu ketika terbenamnya matahari. Jadi lingkaran matahari itu benar-benar terbenam total. Nah, itu masuknya waktu maghrib. Kemudian masuknya waktu isya yaitu sekaligus berakhirnya waktu zuhur, yaitu ketika hilangnya mega merah. Jadi ketika masuknya waktu isya ini berarti awalnya petang. Jadi lihat ke langit itu berarti benar-benar petang, itu ketika masuknya waktu isya, ketika hilangnya mega merah, itu berarti masuk waktu sholat isya. Kemudian waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu berarti berakhirnya waktu sholat isya. Waktu sholat subuh itu dimulai ketika terbitnya fajar shodiq. Jadi waktu sholat subuh ini itu awalnya pagi. Jadi masuknya pagi itu ketika waktu sholat subuh ini, yaitu ketika terbitnya fajar shodiq. Dan waktu sholat subuh ini berakhir ketika terbitnya matahari. Jadi benar-benar ketika matahari sudah mulai terbit itu berarti berakhirnya waktu sholat subuh. Dan ketika
matahari sudah terbit itu tidak boleh melakukan sholat subuh. Kalau kalian semisal kesiangan, wajib untuk segera mengganti sholat subuh. Kemudian syarat-syarat wajib melakukan sholat. Nah, syarat wajib melakukan sholat itu berarti kalau sholat itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu Islam. Nah, kita sebelum melakukan sholat kita itu harus Islam dulu, dan tidak wajib kepada orang yang selain Islam. Tapi kalau sebelumnya emang nggak pernah masuk Islam, itu kemudian ketika dia masuk Islam atau mu'alaf ya, itu tidak wajib mengganti sholat. Ketika dia sebelum masuk Islam itu tidak wajib mengganti. Tetapi kalau dia dari murtad atau sebelumnya itu masuk Islam, kemudian dia murtad keluar dari Islam, kemudian dia masuk Islam lagi, nah itu dia wajib mengganti sholatnya ketika semasa dia murtad. Ketika dia keluar dari Islam itu dihitung berapa hari, dan itu dia wajib mengqadha sholatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu balik. Ketika seseorang sudah memasuki fase balik, itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Dan sebelum balik itu tidak wajib melakukan sholat. Tetapi bagi orang tua atau pengasuh, ketika anak sudah mulai memasuki umur 7 tahun, itu diwajibkan untuk menyuruh anak-anaknya agar sholat, itu supaya sebagai bentuk pembelajaran agar mereka itu paham apa itu sholat. Oh, sholat itu seperti ini ternyata. Dan ketika masuk umur 10 tahun itu diwajibkan bagi pengasuh atau orang tua untuk memukul mereka. Jadi ketika mereka meninggalkan sholat itu wajib untuk memukul anak-anak, karena sebagai bentuk agar mereka itu tahu bahwasanya sholat itu wajib. Dan yang ketiga yaitu berakal. Jadi ketika dia sudah Islam, ketika dia sudah balik, tapi yang ketiga ini tidak terpenuhi yaitu berakal, itu seseorang tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi ketika dia tidak berakal atau gila atau semacamnya, itu berarti dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat fardu. Jadi seperti itulah syarat wajib sholat, yaitu ada 3. Jadi ketika seseorang sudah memenuhi 3 tersebut, Islam, balik, dan berakal, berarti dia wajib melakukan sholat. Kalau tadi syarat wajib sholat, sekarang memasuki syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu harus dilakukan sebelum melakukan sholat. Syarat sah sholat ini itu ada 5. Jadi sebelum melakukan sholat itu diwajibkan yang pertama yaitu membersihkan anggota badan dari hadas kecil maupun besar atau dari najis. Nah, jadi sebelum kita melakukan sholat, pastikan badan kita ini suci dahulu. Jadi kalau kita mempunyai hadas kecil, ya kita wudhu dulu. Kalau kita mempunyai hadas besar, ya kita mandi dulu, mandi besar dulu. Ataupun kalau kita badan kita terkena najis, semisal habis BAB atau buang air kecil, ya kita istinja dulu, kita bersuci dulu, seperti itu. Dan yang kedua yaitu kita harus menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, menutup aurat di sini berarti kita harus menutup warna dari aurat tersebut. Dan kalau benar
ketika pakaian kita suci tapi tidak menutup warna tersebut atau pakaiannya itu terawang, nah itu tidak sah sholat kita. Jadi yang dinamakan menutup aurat itu menutup warna aurat tersebut dengan pakaian yang suci yang pasti. Adapun auratnya itu kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, nah itu harus tertutupi. Semisal kalau bolong di bagian paha atau perut yang di bawah pusar itu berarti tidak sah sholatnya atau tidak bisa melakukan sholat. Kalau perempuan itu auratnya berupa seluruh tubuh kecuali telapak tangan sampai telapak tangan dan wajah, itu auratnya perempuan. Dan yang ketiga yaitu tempatnya harus suci. Nah, sebelum sholat kita harus memastikan dulu bahwasanya tempat yang kita gunakan untuk sholat itu harus suci. Dan ketika kita tengah-tengah sholat kita tahu, kita ingat, waduh sajadahe habis kena najis misalnya, dan kita baru ingat, nah itu berarti kita tidak sah sholatnya seperti itu. Jadi tempatnya itu harus suci. Dan yang ketiga yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, kita harus mengetahui masuknya waktu sholat. Ketika kita bingung ini waktu sholat apa, bangun tidur dan kita tidak mengetahui, itu kita tidak diwajibkan untuk sholat. Tetapi kalau kita sudah mengetahuinya, berarti ini waktu sholat maghrib, berarti kita sudah diwajibkan untuk sholat maghrib, seperti itu. Dan kita harus mengetahui waktu sholat tersebut. Dan yang terakhir yaitu kelima, itu menghadap kiblat. Jadi sholat itu wajib menghadap kiblat, wajib menghadap ke Ka'bah. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat itu ada dua. Ketika kita dalam keadaan takut atau takut dibunuh, atau kita itu dalam keadaan terancam, semisal kita habis diancam mau dibunuh, kita diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat, untuk berjaga-jaga agar kita tidak terbunuh. Dan ketika sholat sunnah di kendaraan, kalau kita sholat sunnah di kendaraan itu kita diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat, seperti itu. Dan kita memasuki ke rukun-rukun sholat. Nah, rukun-rukun sholat ini apa yang dilakukan di dalam sholat. Nah, ketika sholat itu apa saja yang harus kita lakukan. Rukun-rukun sholat ini itu ada 18. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu niat. Niat itu apa? Niat itu yaitu menyengaja. Niat itu artinya itu menyengaja untuk melakukan sesuatu, itu berarti niat. Dan tempatnya itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Jadi niat sholat itu ketika takbiratul ihram, ketika kita pertama kali melakukan sholat itu yaitu takbiratul ihram, nah itu disertai dengan niat Allah, itu disertai dengan niat di dalam hati. Rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, itu berdiri bagi yang mampu. Jika tidak bisa berdiri, dalam artian habis kecelakaan atau apa yang sampai tidak memungkinkan untuk berdiri, itu diperbolehkan untuk duduk. Dan duduknya itu diusahakan untuk duduk seperti duduk iftirash.
Kalau tidak bisa ya duduk sebisanya seperti apa, intinya duduk. Kalau tidak bisa duduk ya tidur. Kalau tidak bisa tidur, kalau tidur itu tidak bisa melakukan gerakan ya dengan isyarat mata. Pokoknya yang di dalam rukun sholat itu terdapat berdiri, harus berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya dilakukan semampunya seperti itu. Dan yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat tangan. Jadi ketika takbiratul ihram itulah tempatnya niat. Jadi ketika Allah itu diwajibkan berniat di dalam hati. Jadi Allah sembari hatinya itu niat. Nawaitu usolli fardhon di kalau sholat zuhur seperti itu. Jadi niat itu di dalam hati dibarengi ketika takbiratul ihram. Dan yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah itu diwajibkan di dalam sholat. Jadi ketika kalian sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, berarti sholat kalian tidak sah karena tidak melakukan rukun-rukun sholat dengan sempurna. Dan yang kelima yaitu rukuk. Rukuk itu paling sedikit sekiranya kita dapat meraih dengkul itu dengan kedua tangan. Jika kita belum sampai bisa meraih dengkul dengan tangan, itu berarti kita belum sah rukuknya. Seperti itu. Dan yang keenam yaitu tumaknina. Tumaknina ketika sebelum melakukan pergerakan selanjutnya. Tumaknina yaitu berhenti sejenak. Tumaknina itu berhenti sejenak. Jika kita tidak melakukan tumaknina, dalam artian sholatnya cepat, nah itu tidak sah sholat kita. Itu berarti kita tidak melakukan tumaknina. Yang ketujuh yaitu bangkit dari rukuk atau disebut i'tidal. Jadi habis rukuk itu i'tidal. Kemudian yang ke-8 yaitu tumaknina ketika melakukan i'tidal. Itu harus disertai tumaknina. Dan yang ke-9 yaitu sujud. Sujud ini dilakukan 2 kali dalam 1 rakaat. Dan paling sempurnanya sujud itu menempelkan ke tempat sujud atau tempat sholat, itu menempelkan dahi, hidung, telapak tangan, dengkul, dan jari-jari kaki. Itu sempurnanya sujud seperti itu. Dan yang ke-10 yaitu tumaknina ketika melakukan sujud. Dan yang ke-11 yaitu duduk di antara 2 sujud. Dan duduk di antara 2 sujud ini dilakukan 1 kali dalam 1 rakaat. Dan yang ke-12 yaitu tumaknina ketika melakukan duduk di antara 2 sujud. Dan yang ke-13 yaitu duduk tasyahud akhir. Dan yang ke-14 yaitu membaca tahiyat akhir. Jadi membaca tahiyat akhir ketika duduk tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ketika duduk terakhir. Nah, itu termasuk rukun sholat. Jadi ketika kita tidak melakukan tahiyat akhir, maka sholat kita tidak sah. Dan yang ke-15 itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehabis tahiyat
Nah, itu diwajibkan untuk membaca sholawat. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Dan yang ke-16 yaitu salam, melakukan salam. Dan salam ini paling sedikit itu 1 kali dan menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang paling sempurna disunahkan itu 2 kali. Jadi salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, menghadap ke kanan. Sekiranya orang yang di belakang kita itu dapat melihat pipi kita, itu nolehnya kepala ketika salam. Dan yang ke-17 yaitu niat untuk keluar dari sholat. Jadi niat untuk mengakhiri sholat tersebut. Jadi ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu dalam hati kita itu niat untuk mengakhiri sholat tersebut. Seperti itu. Dan yang ke-18 ini yang terakhir, yaitu tertib melakukan rukun-rukun tersebut. Jadi sholat kita itu harus berurutan, harus tertib. Ketika kita melakukan sholatnya itu tidak berurutan, tidak tertib, itu berarti dalam sholat kita itu tidak sah. Nah, kita memasuki ke penjelasan sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu. Jadi di sholat fardu itu disunahkan sebelum atau sesudah sholat fardu. Itu disunahkan untuk melakukan sholat rawatib atau biasa kita sebut sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah. Seperti itu. Sholat sunnah rawatib sendiri itu ada berapa rakaat? Sholat sunnah rawatib itu ada 17 rakaat. Nah, 17 rakaat itu pembagian 17 rakaat itu di mana saja? Nah, 17 rakaat ini ada di 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, dan 2 rakaat setelah sholat duhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 3 rakaat sesudah sholat isya. Nah, 3 rakaat setelah sholat isya ini itu yang 2 rakaat sholat sunnah qobliyah, yang 1 rakaat disunahkan untuk sholat witir. Seperti itu. Adapun niat-niatnya, apabila niat sholat sebelum yang dilakukan sebelum sholat fardu atau niat qobliyah, niat sholat sunnah qobliyah, itu niatnya semisal sholat duhur, semisal sholat qobliyah duhur, usolli sunnatan duhri qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu niat sholat sunnah qobliyah duhur. Tapi kalau setelahnya, setelah sholat fardu kemudian sholat ba'diyah, itu niatnya usolli sunnatad duhri ba'diyatan
mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jadi sunnatad duhri ba'diyatan atau qobliyatan. Kalau qobliyah itu sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah itu sesudah sholat fardu. Seperti itu sekiranya penjelasan sholat rawatib. Dan sholat rawatib itu dilakukan, atau sholat qobliyah ba'diyah itu dilakukan 2 rakaat. Jadi kalau disunahkan 4 rakaat sebelum zuhur itu berarti dilakukan 2 salam. Jadi sholatnya 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat, seperti itu sholatnya. Jadi tidak 4 rakaat itu dijadikan 1 salam, tidak seperti itu. Jadi sholatnya 2 kali. 4 rakaat itu sholatnya 2 kali. Tapi kalau yang 2 rakaat sesudah sholat itu ya 2 rakaat 1 salam, seperti itu. Jadi sholat qobliyah ba'diyah itu 2 rakaat dan 1 salam. Jadi sekian penjelasan dari saya kali ini, yaitu penjelasan sholat fardu dan sholat sunnah rawatib. Apabila banyak kesalahan atau salah penyampaian baik kata maupun perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke gurunya masing-masing. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.